Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa Arena Olahraga dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh dengan slogan yang sangat penting, yaitu berprestasi dengan pasir. Ya, ini merupakan salah satu slogan yang cocok untuk olahraga voli pantai yang masuk dalam sejarah Indonesia pada tahun 1993. Kala itu, Indonesia masuk dalam salah satu pagelaran yang cukup hebat internasional, bahkan bisa meraih medali emas. Dan dalam sejarah internasional, voli pantai itu masuk pada tahun 1915 kala itu. Dan kali ini sangat cocok untuk kita bahas karena perbedaan dengan olahraga serumpunnya, yaitu olahraga voli indoor. Kira-kira perbedaan apa saja yang harus kita bahas dalam arena olahraga kali ini? Saksikan terus bersama saya, Khairul Bashar. Voli pantai adalah variasi dari olahraga bola voli yang dimainkan di atas pasir. Dalam olahraga ini, ada dua tim yang dipisahkan oleh jaring, kemudian para pemain harus memukul bola voli menggunakan lengan atau tangan. Para pemain juga dituntut untuk memukul bola melewati atas jaring agar bisa masuk ke dalam daerah lawan, serta harus mencegah bola jatuh di daerah mereka sendiri. Voli pantai populer sebagai aktivitas berkreasi di tempat-tempat yang memiliki pantai berpasir yang luas, namun sering juga dimainkan di lapangan pasir yang bukan di pantai seperti yang Anda lihat saat ini. Bahkan olahraga ini populer di beberapa negara yang tidak berbatasan dengan laut, seperti halnya Swiss. Olahraga ini termasuk olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade, dengan badan tertingginya adalah Fédération Internationale de Volleyball. Dalam olahraga voli pantai ada beberapa peralatan yang harus ada agar olahraga ini berjalan dengan maksimal. Pertama adalah lapangan voli baik itu pantai atau di lapangan yang sudah berlantai pasir. Berdasarkan regulasi yang disetujui VIVB, area bermain meliputi lapangan bermain dan zona bebas berbentuk persegi panjang dan simetris. Lapangan berbentuk persegi panjang berukuran 16 x 8 meter dikelilingi oleh zona bebas yang lebarnya minimal 3 meter di semua sisi. Ruang bebas adalah ruang di atas area bermain yang bebas dari segala rintangan. Kemudian pasir harus berada di kedalaman minimal 40 cm terdiri dari butiran halus yang dipadatkan secara longgar. Untuk mengantisipasi hujan, lapangan dapat ditutup dengan terpal. Selanjutnya ada garis tepi lapangan yang terbuat dari karet selebar 5 cm untuk memudahkan wasit dalam menentukan bola masuk atau tidak. Kemudian bola voli. Umumnya bola voli pantai warnanya lebih cerah dibandingkan dengan bola voli lapangan. Bola voli pantai memiliki berat mencapai 260 sampai 280 gram dan lingkarannya 66 hingga 68 cm dan biasanya lebih lunak dari voli lapangan. Sama seperti voli lapangan, voli pasir juga memiliki net dengan ukuran net setinggi 2,44 meter untuk nomor putra dan 2,24 meter untuk nomor putri. Untuk kegiatan yang sudah kita siapkan itu selama 2 bulan, begitu Bapomi memberikan kita list untuk kegiatan Pomda adanya kegiatan untuk bola pasir, kita langsung menyiapkan tim kita selama 2 bulan, baik itu lapangan dan juga tim kesebelasannya ya. Untuk lapangan itu kita bekerja sama dengan tim perencanaan, memberitahukan, menyiapkan lapangan sekitar 2 bulan, mudah-mudahan lapangan sudah siap seperti yang kita lihat seperti sekarang ini ya. Mungkin di Aceh ini yang untuk khususnya kegiatan di universitas seluruh Aceh mungkin ini yang pertama di kita. Untuk pembinaan pasti ada, khususnya kita di sini dibentuk UKM khusus voli pasir dan voli indoor. Nah, di sini kita merekrut mahasiswa-mahasiswa terbaik seluruh Aceh yang mempunyai prestasi dalam bidang voli, itu kita buat satu UKM membentuk latihan khusus dari tingkat 1 sampai semester akhir. Mungkin ya karena ini olahraga baru ya khususnya di Aceh Universitas. Ini yang menariknya peraturan-peraturannya berbeda ya, yang dimana ini tidak pernah dilakukan selama kegiatan Pomda yang sudah berlaku ya, Khusus hari ini antusias saya lihat sangat ramai ya, karena memang kegiatan olahraga yang baru. Jadi mungkin lebih meriah, lebih memacu semangat, memacu gairah dan juga stamina yang sangat diperlukan ya.
mungkin kendala-kendala secara teknis ada, tapi mungkin itu mudah-mudahan berkat kerjasama sesama panitia udah dapat dilaksanakan dengan baik. Targetnya kita kepada khususnya ya Bapomi ya, Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa ini, kita maunya targetnya kalau bisa ini untuk kegiatan voli pasir ini jangan dihilangkan lagi, karena kasihan ya, di mana udah ada aset, udah ada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di bidang voli pasir, kalau bisa dipertahankan olahraga ini, jangan dihilangkan ya. Di tiap tahun ada voli pasir, jangan kembali nanti adanya indoor, adanya pasir ya. Jadi pasir tetap khusus pasir, indoor. Itu harapan kami ya. Mudah-mudahan mungkin didengarkan oleh Ketua Bapomi Aceh. Olahraga voli pantai berasal dari selatan California dan Hawaii. Voli pantai dimainkan pertama kali pada tahun 1915 di Hawaii, tepatnya di pantai Waikiki, dan 5 tahun kemudian di Santa Monica, California. Sekarang tidak hanya populer di seluruh dunia, voli pantai bahkan sudah dilombakan dalam pesta olahraga selevel Olimpiade. Voli pantai tercatat mulai dilombakan dalam Olimpiade pada tahun 1996 saat pesta olahraga musim panas dunia itu berlangsung di Amerika Serikat. Sementara itu, voli pantai di Indonesia mulai populer sejak tahun 1990-an, di mana prestasi atlet cabang olahraga ini banyak dihasilkan pada pesta olahraga Asia Tenggara, baik untuk kategori putra maupun putri. Saat ini, voli pantai masih di bawah binaan PBVSI sebagai induk dari olahraga bola voli itu sendiri. Sebelum dimulainya pertandingan, para pemain akan diberikan waktu untuk melakukan pemanasan agar nantinya para pemain tidak mengalami cedera saat bertanding. Setelah itu, para pemain diberikan bola untuk beradaptasi di lapangan sebelum dimulainya pertandingan. Ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai jika ingin memainkan voli pantai. Yang pertama adalah servis. Servis merupakan teknik untuk memulai suatu permainan voli pantai sekaligus serangan pertama kepada lawan. Servis terbagi dengan beberapa gerakan, ada servis bawah, servis tenis atau servis di atas kepala, dan jump servis. Kemudian kedua ada passing, yang merupakan salah satu teknik dasar yang paling sering digunakan dalam permainan voli pantai, sehingga teknik ini harus dikuasai oleh setiap pemain. Kemudian ada smash yang menjadi juru kunci untuk menciptakan poin di area lawan. Smash merupakan serangan yang dilakukan pemain sedekat mungkin dengan net, dilakukan dengan cara melompat sambil memukul bola sekeras-kerasnya. Yang terakhir ada blocking. Jika smash cara lawan menciptakan poin, maka blocking adalah jawabannya. Blocking atau block adalah upaya membendung serangan lawan dari smash di depan net. Dalam permainan voli pantai dikenal yang namanya blok tunggal yang dilakukan oleh satu orang pemain. Biasanya pemain yang tidak melakukan blok berada di belakang pemain yang melakukan blok untuk berjaga-jaga terhadap arah bola setelah dilakukan blok. Sebenarnya dari Popda, Prapora, pas di Banda Aceh itu, dari situ. Sebenarnya voli indoor, tapi karena nggak ada pemain jadi dimasuki ke voli pasir. Ya harus dikuasai untuk pemula, passing dulu pertama, dan kedua kita harus bisa servis dan bisa pakai akal untuk mainnya. Bedanya beda orangnya ini 2 orang, kalau voli indoor 6 orang. Jadi aturannya di sini nggak boleh namanya tos atas, kalau di indoor boleh, harus passing bawah kalau di sini. Untuk di Aceh lebih banyak pemainnya, biar supaya berkembang keluar juga voli pasir Indonesia. Aceh. Jaya. Baik pemirsa, ini kita sedang bersama dengan Pak Heru, salah satu pegiat dan juga pelaksana dari olahraga voli pantai. Dan kita akan coba lebih interaksi nih, tanya seputar dengan perkembangan voli pantai khususnya di Provinsi Aceh. Ya. Mungkin pertanyaan Bashar yang pertama, pertanyaan dari orang awam. Apa sih bisa dijelaskan terkait dengan voli pantai itu sendiri? Iya, terima kasih.
Jadi perbedaan poli pasir dengan poli pantai itu sebenarnya ada perbedaan sedikit. Jadi kalau poli pasir itu pasir yang dibawa dari laut ke darat. Sedangkan poli pasir itu sebenarnya mainnya di pantai. Jadi kalau poli pantai, kalau main di darat itu dikatakan poli pasir. Ya. Nah, dalam hal ini barangkali orang awam menganggap poli pantai itu adalah dia selalu bermain di pesisir pantai. Sebenarnya kalau poli pantai itu di mana aja bisa bermain. Di darat pun bisa main, di daerah pergunungan bisa juga main. Asal dia pasirnya dibawa dari dasar laut ke daratan. Nah, untuk perkembangan poli pasir, barangkali kita di Aceh itu barangkali belum begitu ya, belum begitu populer lah. Karena yang selama ini barangkali kita di Aceh itu yang paling berkembang poli indoor. Iya, poli indoor. Jadi kalau poli pasir ini boleh dikatakan kalau untuk di Aceh sendiri itu minim sekali pertandingannya. Maupun tingkat provinsi, kabupaten, dan tingkat perdesaan. Kalau poli indoor dengan poli pasir itu banyak sekali perbedaannya. Yang pertama dari segi tim ya. Kalau poli pasir itu apalagi yang selama ini yang dipertandingkan yang baru-baru ini di Pomda di Lok Sumawe. Itu poli pasir ada yang dipertandingkan 2x2. Ada yang 4x4. Sedangkan yang 2x2 itu yang dipertandingkan untuk di Pomda Pekan Olahraga Mahasiswa Aceh. Itu yang dipertandingkan 2 nomor, yaitu nomor 2x2, 4x4. Ya, sedangkan untuk dari segi aturan pertandingannya pun 2x2 sama 4x4 beda juga. Beda. Jadi bedanya gini. Kalau di 2x2 itu tidak ada pemain cadangan. Tidak ada pemain cadangan. Langsung main gitu. Langsung main. Sedangkan di 2x2 itu poinnya kelipatan 7. Setiap kelipatan 7 itu pergantian lapangan. Nah, kalau di 4x4 itu memang kategori pemain poli pasir juga dan poli pantai. Sedangkan di 4x4 itu ada 4 pemain inti, 2 cadangan. Poinnya pun beda. Oh, beda hitungannya. Beda. Oke. Sedangkan di poli 4x4 itu gamenya 21. 21. 21. Oh, enggak 25 berarti, Pak ya? Tidak. Oke. Sedangkan untuk pertukaran lapangan itu di saat poin 11. Begitu 11 langsung ganti. Ceng. Ya, ceng lapangan. Cuman 1 kali. Oh, 1 kali. 1 kali, tidak ada berturut-turut. Tidak seperti poli 2x2. Kalau 2x2 setiap kelipatan 7 itu berarti tukar lapangan. Baik. Kalau untuk pelanggaran untuk poli pasir itu kalau dimainkan dengan pas asas bukan berarti keseluruhan. Itu keseluruhan bukan berarti salah semua. Kita lihat pada saat dia mengumpan, pada saat dia mengangkat bola itu holding atau tidak. Kalau seandainya bola itu holding, bola itu double atau tertahan, itu wasit akan meniup. Berarti bola itu tidak sempurna. Nah, sedangkan untuk seorang pemain poli pantai, untuk daya tipu, dia tidak boleh membuka telapak tangan. Oke, kita angkat begini, Pak ya. Terangkat seperti bola terangkat, dengan kita menipu ke kiri atau ke kanan, tidak boleh dengan ujung jari. Jadi bagaimana cara Harus sepenuhnya tumpuan tapak tangan. Ya, harus tangannya keadaan tertutup. Tapi kalau jari-jari terbuka, ini dianggap adalah satu kesalahan. Untuk pembinaan kita sendiri, barangkali pemerintah kita dari pengurus itu sudah terbentuk karena kita apalagi sekarang menghadapi PON ke depan, yaitu Aceh Sumut di tahun 2024. Yaitu kita kemarin barangkali di Pora
itu kita pertandingkan voli pasir 2x2. Sedangkan 4x4 itu tidak ada. Sedangkan di PON nanti kita untuk 4x4 itu tidak ada, tidak dipertandingkan. Nah, beda sekali. Di Pomnas itu di Kalimantan Selatan akan dipertandingkan voli pasir atau voli pantai itu 2x2 dipertandingkan, 4x4 dipertandingkan juga. Sedangkan di PON sendiri sampai sekarang itu belum, masih dipertandingkan 2x2. Nah, sedangkan untuk pembinaan kita sendiri barangkali dari pihak pengurus sendiri sekarang sudah mempersiapkan atlet-atlet untuk menghadapi PON depan. Itu sudah dipersiapkan 3 bulan yang lalu, sudah mulai TC mereka sendiri. Itu tempatnya di Stadion Harapan Bangsa di Longraya, itu sudah ada. Kita kemarin baru masuk itu yang putra 4 atlet, masih tahap desentralisasi. Belum masuk sentralisasi, masih desentralisasi. Jadi masih latihan di luar, mereka latihan, mereka sorenya pulang ke rumah. Kalau untuk persiapan untuk persiapan untuk kabupaten dan kota, itu barangkali kita masih bertahap tingkat pekan olahraga daerah di Pora sendiri. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten dan kota itu masih minim sekali, masih minim sekali. Malahan mereka sendiri boleh dikatakan masih awam dengan aturan-aturan apa yang selama ini, yang aturan-aturan yang dipertandingkan, mereka masih awam. Karena banyak sekali kita posisi pemain voli pasir itu banyak yang dari indoor. Di Pomda sendiri sampai sekarang kita lihat itu bukan pemain khusus dari voli pasir dan voli pantai sendiri. Itu banyak pindah. Jadi makanya akhirnya hari ini pemain-pemain sendiri itu bingung dengan aturan-aturan. Kita main di peraturan di indoor 99% itu hidup bolanya. Sedangkan di voli indoor kita main di voli pasir 99% bola itu mati. Mati semua. Itu kebalikannya. Makanya kalau pemain voli pasir dia bermain di voli indoor itu aman. Tapi kalau pemain voli indoor dia main di pasir itu tidak aman. Tidak aman. Karena kenapa? Bola yang selama ini yang bisa diambil di voli indoor dia main di voli pasir. Akhirnya yang diambil itu semua banyak yang ditiup oleh wasit. Kalau bola sendiri itu tipenya ada berbeda dengan voli indoor. Kalau voli indoor dia lebih besar bolanya. Lebih besar itu bola nomor 5. Sedangkan di voli pasir itu bolanya lebih kecil. Lebih kecil. Itu boleh dikatakan bola nomor 4. Habis itu kalau dari segi kulit lebih lentur. Lebih lentur lagi. Karena kenapa? Di voli pasir adalah yang diharapkan, karena kenapa? Pemain itu selalu banyak bermain dengan pasir. Jadi kalau seandainya lenturan itu lebih kasar, pasti pemain voli pasir itu tangannya itu udah lebam pada sakit semua tuh, Pak. Kalau kombinasi bola itu memang dia yang pertama, apalagi kita main di terik matahari itu ya, sangat cuacanya sangat ekstrim. Itu kadang-kadang pemain itu sendiri dia untuk melihat pantulan bola itu harus warnanya harus cerah, tidak boleh yang agak gelap. Ya, cuman kalau apalagi sekarang bola-bola di indoor itu atau bola di pasir itu banyak bola-bola yang warna-warni, karena itu memang desainnya untuk sedemikian. Cuman kalau kita lihat perkembangan voli pasir ini sudah mulai berkembang, kita termasuk dari perguruan tinggi, yaitu dari klub sendiri atau dari provinsi dan kabupaten. Ini sudah mulai berkembang, malahan barangkali dari tingkat-tingkat pelajar sudah. Karena makanya barangkali kemarin mereka tidak mengenal bola voli pasir bagaimana, tapi begitu mereka kenal dengan voli pasir, ternyata lebih sayang ke bola voli pasirnya dari. Begitu juga, begitu sudah ganti lapangan, misalnya 9-5, berarti 14, itu ganti lapangan lagi. Berarti 14 ke 21 berapa? Misalnya 16-5, itu 21. Jadi kita
wasit butuh perhitungan, pemain butuh perhitungan. Sedangkan tank off itu tidak diberikan oleh wasit, cuman terserah sama adik, sama pemain 2 kali. Untuk tim A 2 kali, untuk tim B 2 kali. Ya, itu kelipatan. Apabila terjadi rubber set penentuan itu game 15. Kelipatan 5, tidak 7. 5-2, 3-2, tukar lapangan. Berarti untuk ke 10 berapa? Berarti kan 5 kelipatan 10 kan 2. Berarti misalnya 7-3 atau 6 put, tukar lapangan loh. Gamenya 15. Apabila cedera di lapangan, kaki kram, nyo biasa aja nyoka tandu kita draw ke kram dina. Itu waktu untuk pemulihan diberikan adalah 5 menit. Apabila 5 menit tidak ada pemulihan, berarti tim tersebut dianggap WO. Jangan nanti begitu udah 2 set kecapean, aduh kram. Karena kita di sini nggak ada medis. Yang bisa menentukan itu bisa main atau tidak itu adalah medis. Karena kita di sini nggak ada medis, nggak ada spesialis, kita butuh waktu. Ya, 5 menit. BNT hanya disampaikan wasit. Kita main dari jam 9 sampai 18.20. Udah ada jawab. Jadi teput main katanya poh 6.20 karena kurang bang poh 6 kurang 15. Begitu menang jangan pulang. Kita dor terus nih. BNT bang menang ke ya tahu-tahu ya pre-pre lah mana dengoan. Bang bina hanap. Oke. Ini berarti kedua tim penjelasan udah nengok namar kalau sudah oke langsung main. Yang kita cari untuk di Poli Pantai ini khususnya bagi pemain di Universitas Maluku Saleh yang saya cari, saya sebagai pelatih itu adalah dari tinggi badan dulu, habis itu dari fisiknya, dari cara dia bermain gitulah. Kalau untuk TC yang udah kita jalankan sebelum pertandingan ini udah 1 minggu lah. Ya itulah yang kita ajarkan dari lompat jongkok gitu, sprint, lompat di tempat itu sangat perlu. Untuk di Poli Pantai kalau menurut saya khususnya untuk di perpolian pantai itu sangat cocok. Kita butuhkan pemain yang ada lompat di tempatnya. Ya itu utama dalam permainan poli ya passing ya diutamakan. Kalau memang fasilitas lapangannya tidak kita nggak bisa jalankan juga kan. Karena fasilitas selama ini pun lapangan baru aja selesai, kita buat TC-nya sekitar baru ada 1 minggu. Itu yang rutin kita buat. Karena ini baru pertama kali ini poli pasir pantai ini ya baru diadakan, baru kita ajarkan cara dia berlatih gimana. Harapan saya maunya pemerintahan untuk khususnya Kota Luk Semawe atau Aceh Utara diperbanyakan turnamen poli pantai untuk kedepannya. Pokoknya kalian main di sini mandiri sendiri. Gak ada siapa yang dampingi. Lapangan di Poli Pasir, bukan Poli Indoor. Usahakan pasir di depan kalian. Asal tinggi. Usahakan bola diangkat juga di depan ya. Jangan terlalu di net, tepat. Gak usah dempet. Nanti. Usahakan mana lapangan kosong. Situ ada blok, berarti. Ya. Dah yuk. Pimpin doa Joli. Pimpin doa. Sebaiknya sebelum mulai pertandingan supaya diberi keselamatan, doa. Ganti itu kalarnya itu. Doa selesai. Satu lagi. Cepet. Satu walaupun mereka keluar rumah, kita pun datang tunjukkan bahwa kita bisa ya. Tuh. Aja ya.
Taruh pada apa? SK aja. SK. Ja. Permainan voli pantai dilakukan dengan mengirim bola melewati net disertai usaha menjatuhkan bola di wilayah permainan lawan. Usaha yang sama dari tim lawan bisa dicegah dengan blok atau sentuhan. Sementara itu, aturan permainan voli pantai yang paling utama adalah setiap regu hanya dapat memainkan bola sebanyak 3 kali sentuhan untuk mengembalikan bola ke wilayah permainan lawan, termasuk blok. Dalam voli pantai, bola bergulir dalam sebuah permainan melalui servis yang dipukul oleh server melewati net ke arah lawan. Permainan akan terus berlanjut hingga terjatuh di area permainan, baik on atau salah satu tim gagal mengembalikannya ke area lawan. Tim yang bisa menggagalkan lawan mengembalikan bola atau bisa mengembalikan tapi on akan memperoleh 1 poin rally atau sistem rally point. Pemenang yang memenangkan rally meraih poin dan hak untuk melakukan servis. Dalam satu tim, kedua pemain boleh bertahan dan menyerang, namun dalam melakukan servis keduanya harus bergantian. Tim dinyatakan menang dalam pertandingan bola voli pantai jika sudah memenangkan 2 set. Tiap set berakhir ketika tim pemenang mencapai perolehan 21 poin dan berbeda dengan voli lapangan yang mencapai 25 poin. Setiap poin ini berlaku di set 1 dan set kedua. Jika kedudukan satu sama, maka akan berlanjut pada set ketiga atau penentuan poin kemenangan yang dihitung hingga 15 poin. Ada 2 poin tambahan jika selisih kedua tim tidak mencapai 2 angka saat menyentuh poin tertinggi. Sekarang itu pemerintah sendiri memang sudah memperhatikan di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi sendiri, tingkat di kalangan pelajar atau mahasiswa itu kita lihat sekarang sangat besar sekali, sangat berkembang sekali. Karena kenapa? Mereka sekarang barangkali di khusus untuk pemain voli pasir, barangkali untuk bersaing di voli indoor, inilah yang mereka harapkan. Karena kenapa? Mereka bisa meraih prestasi di bola voli pasir. Nah, di bola voli pasir sendiri barangkali mereka sendiri hari ini, kita sudah lihat hari ini di tingkat pelajar Pomda, sangat begitu susah mereka berjuang untuk mencapai satu kemenangan dengan pasir yang panas, dengan matahari yang panas, dengan cuaca yang panas, dengan air yang bagaimana. Mereka begitu antusias untuk menjalankan pertandingan ini supaya mereka betul-betul merasakan bagaimana di lapangan permainan bola voli pasir itu dibandingkan dengan voli indoor. Kalau kendala barangkali kita di sini ya, barangkali ya kalau dibilang kendala ada, kalau dibilang tidak ada juga. Yang pertama barangkali kita di sini itu barangkali untuk yang pertama kali barangkali khusus bola. Karena kalau bola voli itu untuk bola voli pasir barangkali ada sebagian toko barangkali yang kita cari agak susah juga. Yang pertama kita harus pesan. Memang kalau memang
tidak ada satu ketentuan yang kita harapkan bola itu kadang-kadang bola yang kita pesan dengan yang kita miliki, yang kita mau itu tidak sesuai dengan standar. Akhirnya 2 kali bermain mereka itu harus ya terpaksa dengan kulit, dengan susah payah mereka harus menahan sakitnya itu. Ya, tapi kalau bola itu bola standar, mereka biarpun bermain bagaimanapun mereka tidak akan merasa sakitnya bagaimana susahnya. Mereka pasti posisi dengan bola yang bagus, pasti mereka aman. Kalau tempat sendiri barangkali itu ada. Ada yang pertama kita beda ya, karena kita di poli pasir atau di poli pantai, karena kita yang selalu menghadapi itu adalah cuaca. Yang pertama itu hujan. Kalau hujan kita bisa main. Yang kedua itu angin. Karena kalau di pesisir pantai itu angin itu beda sekali dengan daratan. Itu yang kita hadapi adalah angin yang sangat kencang. Habis itu bola yang selalu jatuh ke pinggir laut. Habis itu mereka dengan pasir yang kondisi yang sangat ya kalau kita bilang untuk dikasih gembur, dengan gembur sekian, dengan gembur sekian, itulah yang mereka selalu hadapi sekarang. Ada beberapa aturan yang diatur dalam pertandingan dan harus diikuti oleh setiap pemain. Jika seorang pemain melakukan blok sedangkan blok tersebut membentur net hingga terpental dan terjadi kontak dengan bloker atau dengan pemain pasangannya, maka kontak tersebut akan dihitung sebagai satu pukulan. Untuk melewatkan bola dengan menggunakan ujung jari-jari dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Teknik ini dikenal dengan istilah open hand dings. Selama pertandingan tidak ada aturan pergantian pemain karena tidak terdapat pemain cadangan. Kemudian di dalam olahraga voli pantai ini perpindahan lapangan dilakukan dalam jumlah poin kedua tim telah mencapai kelipatan angka 7. Adapun selama pertandingan pemain bisa menggunakan kode tangan yang dibuat di belakang punggung untuk memberitahu timnya teknik permainan yang akan dimainkan. Pertandingan putri yang kedua.
sendiri ini kita minim sekali. Jadi kalau kita khusus ya, kita di sini untuk Aceh sendiri, itu kalau untuk wasit poli pasir, poli pantai itu belum ada. Jadi selama ini yang kita hadapi, yang kita selalu kita mimpin itu adalah wasit dari wasit poli indoor. Jadi sampai sekarang tercatat sampai sekarang belum ada satupun. Jadi dari aturan sendiri, kita sendiri barangkali itu bukan berarti kewalahan kita menghadapi dengan aturan, bukan. Apalagi sekarang perkembangan begitu sangat luas, sangat cepat, ya kita terpaksa harus mengikuti perkembangan peraturan cabang bola voli pasir. Barangkali kalau pelatih sendiri sama dengan wasit, belum ada juga khusus. Jadi pelatih untuk voli pasir dan voli pantai itu pelatihnya dari voli indoor sendiri untuk melatih voli pasir. Tapi harus taat aturan juga, Pak ya? Ya, harus tahu aturan, ya? itulah makanya kita hari ini terbenturnya gini. Kalau seandainya itu bukan punya kita, jadi kita untuk menjalankan aturan yang ada di lapangan ini susah juga. Karena kenapa? Kita selalu terbentur dengan aturan. Karena aturan tersebut yang kita jalankan bukan basic kita. Nah, misalnya pelatih voli pasir, dia melatih voli indoor, udah jelas beda. Begitu juga voli indoor, dia melatih ke voli pasir, udah juga beda. Cara mainnya juga beda, cara dia memberikan di lapangan juga beda. Berarti beda semua lah dikatakan. Sama kayak wasit juga. Sama juga. Bidang kita sendiri voli maupun voli pasir maupun voli indoor. Itu kita selalu mengharapkan yang terbaik. Kita mengharapkan voli kita itu dapat prestasi. Kita yang penting target kita masuk paling tidak ada ke empat besar. Kita bilang kalau saingan ya itu tergantung barangkali ya di lapangan ya. Di lapangan. Kalau gambaran besar nih provinsi apa sih Ya, yang paling kuat sama ini? kalau kita lihat kiblatnya sekarang itu di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Khususnya daerah mana, Pak? Ya, kalau di Pulau Jawa itu 3 Pulau Jawa. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, termasuk DKI-nya. Kalau pengharapan kita, ya kita selalu berjuang, kita selalu tekun, kita selalu tidak putus asa. Yang penting kita berjuang terus. Kita untuk Aceh, kita untuk kita sendiri. Yang penting kita tetap semangat juang terus, dapat prestasi di PON yang akan datang. Kalau masukan barangkali ya kita sendiri untuk yang terutama barangkali untuk atlet ya. Untuk atlet sekarang ini barangkali kita masih kendala di latihan sendiri. Jadi di latihan sendiri kita sendiri barangkali untuk latihan itu kendala. Yang pertama barangkali apalagi di voli pasir itu tidak ada lapangan khusus. Kita masih mempergunakan di lapangan milik Dispora. Sedangkan yang untuk voli indoor kita sendiri barangkali ya masih bisa di gor-gor yang sudah ada di Aceh. Cuman harapan kita supaya adik-adik tetap berjuang terus, tetap semangat terus, raih prestasi yang membanggakan Aceh. Amin, amin. Kita doakan juga yang terbaik khususnya bagi perkembangan voli pantai dan voli pasir yang ada di Aceh. Semoga bisa meraih emas di kejuaraan PON Aceh Sumut. Walaupun kita nggak jadi tuan rumah untuk voli, tapi kita harapkan bisa meraih emas di daerah orang, Pak, ya. Daerah orang. Bukan kandang. Salam olahraga.
Kedepan kita akan menghadapi PON Aceh Sumut tahun 2024 mendatang. Kita berharap adanya perhatian khusus oleh pemerintah terkait penyediaan lapangan voli pantai yang sesuai dengan standar nasional serta dukungan pembinaan maksimal untuk setiap elemen baik itu pemain, pelatih, bahkan wasit. Maka bukan tidak mungkin kita bisa meraih prestasi yang menjanjikan di ajang sekelas PON tahun 2024 mendatang. Untuk menciptakan iklim kompetitif, dilaksanakannya banyak event baik di tingkat mahasiswa seperti Pomda atau kejuaraan lainnya yang bertaraf nasional. Dengan kegiatan tersebut maka akan terjaring banyak pemain muda yang bisa menjadi calon atlet masa depan Aceh bahkan Indonesia di ajang resmi. Di Aceh, perkembangan voli pantai sangat pesat, bahkan masyarakat antusias menyaksikan pertandingan olahraga ini. Pada pelaksanaan Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah, kampus Unimal jadi satu-satunya kampus yang sudah memiliki lapangan voli pasir yang bertaraf nasional dan sudah bisa langsung digunakan. Walau masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki seperti tribun dan alat pendukung pemain, namun saat ini pelaksanaan pertandingan voli pasir sudah berhasil digelar dengan sukses. Habis ini langsung seminar. Turun darahnya. Ini namanya aja Bunda Wali, Pak. Karena tahun ini Pomda di Unimal tidak ada cabang olahraga voli indoor. Makanya memilih voli pasir. Kalau untuk menggeluti bola voli, awal mulai main voli dari SD kelas 3. Untuk seorang atlet, yang penting latihan rutin, jaga kesehatan, jaga stamina, pokoknya latihan dan jaga pola makan. Kalau untuk teknik yang dikuasai sama seperti bola pasir umumnya, cuman harus menyiapkan fisik sama mental aja. Kalau untuk pintar apa main gimana gitu, yang penting mental sama fisik aja kalau yang udah bertanding. Perbedaannya ya banyak perbedaan bang, secara teknis banyak juga, secara peraturan juga ada yang berbeda, tapi secara umumnya sama aja karena main voli dua-dua. Kalau voli pantai sebenarnya bukan ini bang, bukan atlet voli pantai asli, aslinya voli indoor. Itu bang, kalau belum voli pantai belum pernah baru ini. Target Pomnas bang. Persiapan kami dari mulai bulan ini belum berapa? Bulan 9 ah? Mulai bulan 5 bulan Mei bang. Bulan Mei 2023. Kami latihan di Sport Center Unsia. Seminggu kami latihan 4 kali bang. Ya, pemirsa, memang olahraga voli pantai bukan hanya dimainkan di pantai saja. Di belakang saya saat ini sedang dilaksanakannya pertandingan bola voli, namun di lapangan yang sudah berbentuk pasir dengan kedalaman 40 cm. Dan kali ini saya juga menunjukkan bahwa bola voli pantai merupakan salah satu olahraga yang bisa Anda kerjakan atau Anda lakukan sebagai bentuk olahraga yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh saat weekend hari khususnya ketika Anda berlibur di pantai. Dan olahraga ini tidak membutuhkan biaya yang besar karena cukup dengan bola voli. Anda bisa memainkan dengan 4 orang saja. Anda bisa memainkan olahraga yang cukup enak dan juga bisa bermanfaat bagi tubuh. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat Anda. Semoga dengan tayangan ini bisa memberikan banyak wawasan dan pengetahuan baru terhadap olahraga voli pantai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam olahraga. Saya Khairul Bashar.